Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik. Dan sekali lagi dalam kebaikannya, Tuhan sudah membangunkan kita kembali di akhir pekan minggu ini. Tepatnya Sabtu 6 Mei tahun 2023. Percayalah, kita pasti akan diberkati hari ini, amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, seperti biasa, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal dari bacaan 16 hari bersama kitab Roma. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang keempat, maka kita akan membaca kitab Roma pasal yang keempat ayat pertama sama dengan ayat yang ke-25. Judul renungan kita hari ini, keteladanan iman Abraham dan Daud. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Sidang jemaat Tuhan, dalam pembacaan ini kita dapati bahwa setelah menjelaskan topik manusia dibenarkan karena iman di pasal sebelumnya, kini Paulus memulai pasal yang keempat dengan memperlihatkan bukti dari argumen tersebut. Dalam hal ini Paulus memakai tokoh yang paling dijunjung tinggi oleh bangsa Yahudi, yaitu Abraham. Abraham dipandang sebagai bapak leluhur orang Yahudi. Melalui Abraham, Paulus memperlihatkan bahwa keselamatan oleh iman bukan sesuatu yang asing dan baru, melainkan sudah ada pada zaman Abraham. Paulus menegaskan bahwa Abraham sendiri pun beroleh pembenaran dari Allah karena imannya, bukan karena perbuatannya. Pembenaran itu diberikan Abraham sebelum ia disunat. Kenyataan ini menjadi teguran keras bagi orang Yahudi yang selama ini menyombongkan diri sebagai umat Allah dan menganggap mereka dibenarkan karena sunat. Terhadap orang-orang tersebut, Paulus menegaskan bahwa sunat merupakan tanda, bukan sarana pembenaran. Lalu bagaimana dengan Daud? Sebagaimana Abraham, Daud pun dibenarkan karena imannya, bukan karena perbuatannya. Alasan Paulus mengutip ucapan Daud dalam Mazmur 32 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua adalah untuk memperlihatkan bagaimana seharusnya sikap dari orang yang telah dibenarkan Allah. Daud yang pernah jatuh dalam dosa, bersedia mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Ia menyadari hanya Tuhan saja yang dapat mengampuni dosa-dosanya. Bukan kesombongan yang diperlihatkan Daud, melainkan sikap kerendahan hati dan bersedia mengakui kesalahan secara terbuka di hadapan Allah. Ini menjadi teguran keras bagi orang Yahudi atas kesombongan mereka. Sidang jemaat Tuhan, sebagai umat Allah, hari ini kita mengerti bahwa kita dibenarkan karena iman dalam Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik kita. Oleh karena itu, marilah kita jalani kehidupan ini dengan sikap rendah hati, bukan dengan kesombongan. Karena apapun yang kita terima dari Tuhan, semata-mata hanya karena anugerahnya. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali bahwa tidak ada hal yang patut kita sombongkan. Bahkan nyawa kita sendiri pun adalah milik Allah. Terlebih ketika kita menyadari kita telah diselamatkan dari hukuman dosa. Itu semua semata-mata karena kasih dan anugerahnya. Karena itu, hiduplah lebih banyak bersyukur kepada Tuhan dan merendahkan hati di hadapannya. Amin. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan, tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Dan karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kendali Tuhan, percayalah kemana dan dimanapun engkau berada, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lari daripadamu. Doaku bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.